Selamat siang semuanya. Senang bertemu dengan Anda semua. Selalu menyenangkan melihat grup ini di layanan kedua. Jangan bilang-bilang pada yang datang ke kebaktian pertama ya, tapi kalian adalah favorit saya. Baiklah, hari ini berdasarkan kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 5. Saya akan membagikan sebuah pesan yang berjudul Apa yang dilakukan Adam di luar Taman Eden. Saya harap setiap orang memiliki selebarannya. Ini adalah selebaran 2 halaman. Jadi ini adalah pelajaran kedua kita dalam sejarah Akademi Penebusan dan Akademi Sejarah Penebusan. Dan hari ini kita akan mempelajari silsilah Adam dalam Kejadian 5. Jadi jika saya harus memberikan subjudul untuk siswa ini atau untuk pelajaran ini, saya akan mengatakan bahwa inilah tentang menemukan Yesus di silsilah Perjanjian Lama. Maksud saya, kita bisa saja mengatakan menemukan Yesus dalam Perjanjian Lama dan itu akan menjadi hal yang sangat menarik. Namun untuk mengatakan bahwa kita akan menemukan Yesus dalam silsilah Perjanjian Lama adalah sesuatu yang saya rasa belum pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Itulah yang dibawa oleh seri sejarah penebusan kepada kita. Jadi, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang dilakukan Adam setelah diusir dari Taman Eden? Semua orang tahu, bukan semua orang, tapi banyak orang, kebanyakan orang tahu apa yang dilakukan Adam di Taman Eden kan. Tentang apa Taman Eden itu, apa yang dilakukan di sana, kesalahan apa yang dia buat, dan kemudian dia diusir. Tetapi tidak banyak orang tahu apa yang dia lakukan di luar Taman Eden, karena itu tidak tertulis dengan jelas di dalam Alkitab. Tetapi jika Anda membaca Alkitab dengan seksama, Anda dapat mengetahuinya. Dan jawabannya ada di Kejadian pasal 5, yang merupakan silsilah Adam. Jadi, mari kita kaji ini. Pertama, apa yang dilakukan Adam di luar Taman Eden? Adam bertobat. Yang kosong ini adalah bertobat. Adam bertobat. Ini semacam, jika Anda ini lebih teknis, dia juga bertobat sebelum dia diusir. Tetapi saya rasa Anda sudah mengerti apa yang saya maksud. Jadi Adam bertobat. Jika Anda melihat Kejadian pasal 5 ayat 1-3, dikatakan bahwa Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kemudian di ayat 3 dikatakan bahwa gambar itu diturunkan kepada anak ketiganya, Seth. Jadi sama sekali tidak menyebutkan kejatuhan Adam. Ayat ini juga tidak menyebutkan tentang dosanya. Ayat ini hanya mengatakan bahwa ia diciptakan menurut gambar Allah dan gambar itu diturunkan kepada Seth. Tetapi kita tahu bahwa di tengah-tengah kejatuhan Adam, dia berdosa. Dia tidak menaati Allah dan dia diusir dari Taman Eden. Tapi silsilah Adam sama sekali tidak menyebutkan hal itu, dan alasannya adalah karena saya percaya dia bertobat. Karena ketika Anda bertobat, Alkitab mengatakan bahwa Allah akan menghapus semua dosa kita. Allah akan melupakannya. Dia akan membuangnya ke laut. Dan dia akan bertanya, dosa apa? Saya tidak ingat dosa apapun. Dan itu yang terjadi pada Adam. Tidak ada dosa yang disebutkan dalam silsilahnya, kan? Jadi, apakah kejatuhan Adam mempengaruhi gambar Allah? Kita harus memikirkan hal itu. Ketika Anda berdosa atau ketika Adam jatuh, apakah gambaran Allah yang ada di dalam dirinya tetap sama? Tidak kan? Pasti terpengaruh kan? Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya kan? Tetapi yang terjadi adalah karena ia bertobat, gambar Allah di dalam dirinya diperbarui. Nah, itulah bagian yang kosong di sini nih, diperbarui. Jadi mari kita bicarakan hal ini. Apakah gambaran Allah itu? Allah adalah roh. Dia bukan makhluk fisik. Jadi ketika kita berbicara tentang gambar Allah, kita tidak sedang berbicara tentang bagaimana rupanya, bukan? Jadi apakah gambar Allah itu? Sejarah penebusan mengajarkan kita 4 aspek dari gambar tersebut. Gambar moral. Pertama, gambar moral. Manusia adalah makhluk yang bermoral, bukan? Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang salah.
jika kita melakukan sesuatu yang salah, apa yang terjadi? Kita merasa bersalah kan? Karena itulah citra moral. Tuhan telah menanamkan hati nurani dalam diri kita semua, dan hati nurani itu selalu berada di pihak Tuhan. Jadi, hati nurani itu akan menusuk kita ketika kita melakukan sesuatu yang salah. Itulah gambaran moral Allah. Nah, kedua, gambar intelektual atau citra rasional. Manusia adalah makhluk intelektual, kita adalah makhluk yang rasional, kita dapat berpikir, kita dapat menganalisis, bahkan dapat menciptakan. Itu adalah aspek lain dari gambar Allah. Allah adalah pencipta yang menciptakan alam semesta sehingga kita mewarisi sifat ini. Dan yang ketiga adalah gambaran rohani. Dalam Yohanes 4 ayat 24, Alkitab mengatakan bahwa Allah yaitu roh. Oleh karena itu, kita yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi jika kita tidak memiliki roh, kita tidak dapat menyembah Allah. Tetapi kita memiliki roh. Itulah sebabnya kita dapat menyembah Allah. Itulah gambaran rohani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah gambar Allah yang tercermin dalam tubuh kita. Bahkan tubuh kita pun mencerminkan gambar Allah. Banyak orang berpikir bahwa tubuh adalah sesuatu yang jahat, sehingga kita harus menyingkirkannya. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Tubuh digunakan untuk berbuat dosa, iya, tetapi itu hanya karena kita yang telah jatuh. Tetapi ketika Allah menciptakan kita, pada awalnya Ia menciptakan tubuh kita untuk menjadi sesuatu yang baik, sesuatu yang digunakan untuk melakukan kehendak Allah, ya kan? Nah, untuk kebaikan dan untuk menjadi alat kebenaran. Jadi pertanyaan yang seharusnya kita tanyakanlah, sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, apakah kita masih memiliki gambar Allah atau tidak? Bagaimana menurut kalian? Ketika Adam jatuh, apa yang terjadi pada gambarnya dan bahkan sampai hari ini sebagai orang berdosa? Misalnya, bukan hanya orang percaya, tetapi juga orang yang tidak percaya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus. Apakah mereka masih memiliki gambar Allah di dalam diri mereka? Lihatlah keempat hal ini. Bagaimana menurut Anda? Jawabannya adalah ya dan tidak. Mereka memiliki gambar-gambar ini, tetapi gambar-gambar ini telah rusak. Jadi gambar moral, apakah orang yang tidak percaya memiliki moralitas? Tentu. Tetapi apakah itu sempurna? Tidak. Rusak kan? Rusak. Gambar intelektual dan rasional. Apakah orang yang tidak percaya memiliki hal itu? Iya, kami juga memilikinya ya. Tapi tidak sempurna, rusak. Jadi sekarang saya selalu lupa hal-hal yang saya lakukan. Saya seperti, kenapa saya datang ke sini? Atau di mana kacamata saya? Saya tidak tahu. Lalu saya akan melompat ke nomor 4, karena kita akan kembali ke nomor 3. Gambar Allah yang tercermin dalam tubuh kita masih ada. Jadi kita masih memiliki gambar Allah tetapi rusak. Jadi kita masih memiliki gambar tetapi rusak, tapi nomor 3 ini adalah yang paling menentukan. Inilah yang berbeda. Sebagai orang berdosa, ketika Anda berdosa, ketika Adam jatuh, apa yang terjadi? Roh Allah meninggalkannya. Kematian rohani datang kepadanya terlebih dahulu. Jadi dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dikatakan begini. Kemudian Tuhan berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi ini adalah Tuhan yang berbicara tentang manusia sebelum penghakiman air bah. Ketika Tuhan melihat dunia, Dia melihat betapa jahatnya dunia ini, betapa penuh dengan dosa, dan sekarang Dia menyatakan fakta tentang apa yang terjadi setelah Adam jatuh. Ketika Adam jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Roh Allah pergi, karena manusia yang berdosa sekarang menjadi daging. Roh mereka telah mati. Itu berarti orang yang tidak percaya memiliki 3 gambar ini, yaitu moral, intelektual, dan gambar Allah yang tercermin dalam tubuh, tapi mereka kehilangan satu hal, yaitu gambar rohani. Jika Anda tidak percaya kepada Allah, maka gambar rohani Allah tidak ada di dalam diri Anda. Lalu bagaimana cara memulihkannya? Bagaimanakah Adam memulihkannya? Ia memulihkannya melalui pertobatan.
Mari kita simak Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Dikatakan bahwa Petrus berkata kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Roh Kudus itu adalah bagian dari Allah Tritunggal, kan? Anda menerima Roh Allah. Anda menerima Allah sendiri di dalam diri Anda. Itulah gambar Allah, itulah gambar rohani Allah. Jadi, hanya mereka yang telah menerima Injil di dalam Kristus dan bertobatlah yang memiliki gambar rohani di dalam diri mereka. Semua orang memiliki gambar moral, gambar intelektual, gambar di dalam tubuh, tapi mereka tidak memiliki roh. Jadi garis pemisah ini, pertobatan, memberi gambar rohani, yaitu gambar rohani Allah yang kosong. Oke? Selanjutnya, poin nomor 2. Apakah pertobatan yang sejati itu? Apa itu pertobatan? Jadi pertobatan bukan hanya sekedar merasa menyesal, bukan hanya penyesalan. Anda melakukan sesuatu yang salah, oh saya menyesal, saya merasa bersalah, seharusnya saya tidak melakukan itu. Penyesalan itu bukanlah pertobatan. Menurut Alkitab, pertobatan harus melibatkan seluruh diri kita. Apa itu? Termasuk akal budi, emosi, dan kehendak kita. Ini mencakup keseluruhan diri kita, kan? Kita adalah makhluk intelektual, kita adalah makhluk emosional, kita adalah makhluk yang berkehendak. Dan ketiga hal ini harus dilibatkan agar pertobatan sejati dapat terjadi. Dan juga ini adalah bagian penting di sini. Pertobatan yang sejati haruslah merupakan respons terhadap firman Tuhan. Jadi pertobatan bukan hanya sekedar menyesali apa yang telah Anda lakukan. Pertobatan dimulai ketika firman Tuhan datang kepada Anda mendengarnya, dan Anda menyadari kesalahan Anda, dan firman Tuhan menginsafkan Anda. Itulah awal dari pertobatan. Jadi pertobatan selalu dimulai oleh Tuhan, bukan oleh diri kita sendiri. Jadi itu berarti kita membutuhkan kasih karunia Tuhan. Bahkan untuk misalnya Yudas Iskariot, ya kan, pengkhianat. Alkitab mengatakan dalam Matius 27 ayat 3 bahwa ia merasa menyesal telah menjual Yesus, dia merasa tidak enak kan, dan dia ingin mengembalikan uangnya kan. Karena dia merasa tidak enak, dia merasa menyesal. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa itu bukanlah pertobatan. Tuhan tidak memulai hal itu. Jadi Allah tidak memberinya anugerah untuk dapat benar-benar bertobat. Itulah perbedaannya. Jadi pertobatan diinisiasi oleh Allah melalui anugerahnya. Ketika firman itu datang kepada kita dan menyentuh hati kita dan menginsafkan kita, lalu kita menyadari, oh inilah dosa saya, inilah kesalahan saya. Dan hati kita hancur, lalu kita berseru kepada Allah dan kita memutuskan untuk berubah. Itulah pertobatan. Jadi, itulah yang terjadi kepada Adam. Oke, mari kita lihat itu. Pertama-tama, Adam melakukan pertobatan intelektual dengan pikirannya, kan? Jadi ketika Anda melihat Kejadian pasal 3 ayat 12, di sini ia belum bertobat, kan? Manusia itu berkata, perempuan yang engkau berikan untuk bersamaku, dia memberikan aku makan dari pohon itu dan aku memakannya. Jadi di sini Anda dapat melihat bahwa Adam menyalahkan istrinya dan bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan, mengapa engkau memberiku istri seperti ini? Ada perempuan lain di sana kan? Tidak, sebenarnya tidak ada. Jadi dia menyalahkan istrinya. Jadi dia tidak bertobat pada saat itu, tetapi kemudian hal berikutnya yang terjadi adalah, oh, saya melewatkan bagian kosong di sini ya. Di bagian akhir, di bagian bawah yang pertama, itulah pertobatan sejati yang dimulai dengan perubahan dalam pemikiran seseorang dan melalui transformasi emosional dan menghasilkan buah melalui transformasi kehendak yang menyeluruh. Itulah bagian yang kosong di sini, kehendak. Jadi, dalam Kejadian pasal 3 ayat 12, Adam belum bertobat, dan kemudian dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, Allah memproklamasikan apa yang disebut sebagai proto-injil. Jangan biarkan ini membuat Anda takut. Proto berarti pertama. Jadi ini adalah pertama kalinya Injil diberitakan.
Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi di sini ketika berbicara tentang keturunannya, benih perempuan itu adalah nubuat tentang Yesus Kristus. Keturunan perempuan itu akan datang dan meremukkan kepala ular itu. Itulah Yesus, dan ini adalah pertama kalinya Yesus dinubuatkan dan dijanjikan dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Nah, sekarang Adam mendengar hal ini, dan siapakah perempuan di sini? Satu-satunya wanita yang ada di sini adalah istri Adam, kan? Jadi pikirkanlah hal ini. Sebelum Adam menyalahkan istrinya, itu salah dia. Dia membuat saya memakannya. Dia membawa kematian ke dalam keluarga saya. Tapi Tuhan berkata tidak. Keturunannya adalah Mesias. Dia yang akan datang dan menyelamatkan kalian. Yang ketika Anda mendengar hal ini, apa yang dia katakan? Menurut Anda, apa yang dia katakan ke Tuhan? Dia adalah masalahnya. Saya harus menyingkirkan perempuan ini. Dia tidak mengatakan seperti itu, kan? Malah Adam percaya pada firman ini. Dia percaya pada proto-injil. Bagaimana kita tahu bahwa ia percaya? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 20, Adam menamai istrinya. Dikatakan, sekarang manusia itu menamai istrinya Hawa karena dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup. Nama Hawa di sini secara harfiah berarti kehidupan. Mengapa Adam menamai istrinya kehidupan? Karena dia percaya pada proto-injil, bahwa kehidupan baru akan datang melalui Hawa, karena Mesias akan menjadi keturunannya. Jadi ini membuktikan bahwa dia percaya pada Injil, karena dia tidak menamai Hawa dengan kematian, bukan? Dia membawa kematian ke dalam hidup saya. Dia tidak mengatakan itu. Jadi itu berarti dia percaya bahwa Kristus akan datang sebagai keturunan perempuan itu. Jadi disitulah pertobatan intelektualnya. Pemikirannya Adam berubah di situ. Jadi lihatlah, orang-orang berpikir bahwa bertobat itu hanya berarti merasa bersalah, sedih, atau menyesal. Tapi bukan hanya itu, kan? Ada lebih dari itu. Pertama, harus ada perubahan hati secara intelektual. Pemikiran kita harus berubah. Pemikiran Adam berubah, dan buktinya adalah nama yang ia berikan kepada istrinya, nama yang baru. Dan kemudian, langkah selanjutnya adalah pertobatan emosional. Nah, ini adalah hal yang kita kenalkan. Ketika Anda melakukan sesuatu yang buruk, Anda merasa hancur, merasa bersalah, merasa tidak enak. Perasaan-perasaan ini adalah bagian dari pertobatan juga. Jadi bagi Adam, perubahan emosi ini terjadi ketika Kain membunuh Habel. Karena Adam tahu saat ini bahwa dosa dan maut masuk ke dalam dunia karena dirinya sendiri. Dalam Roma pasal 5 ayat 12 dengan jelas dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, siapakah satu orang ini? Dia adalah Adam, kan? Dialah yang menyebabkan dosa masuk ke dalam dunia, dan karena dosa itu, kakak lakinya atau anak laki-lakinya yang lebih tua itu cemburu kepada anak laki-laki yang lebih muda dan membunuhnya. Jadi pada akhirnya, Adam yang harus disalahkan atas hal itu, dan dia tahu itu. Jadi dapatkah Anda membayangkannya? Bahkan jika dia tidak menyalahkan dirinya sendiri sebagai orang tua, jika anak yang lebih tua membunuh anak yang lebih muda, itu sangat menyakitkan. Tetapi Adam sedikit berbeda karena dia tahu bahwa itu adalah kesalahannya. Jadi hal itu benar-benar menghancurkan hatinya dan dia benar-benar secara emosional bertobat kepada Tuhan. Jadi dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Itulah yang terjadi pada Adam di sini ketika Habel meninggal. Jadi itulah transformasi emosionalnya. Dan akhirnya pertobatan Adam melalui kehendaknya terjadi setelah itu. Setelah transformasi emosional itu, sekarang dia bertekad untuk mengubah hidupnya. Dan itu secara khusus terlihat setelah dia memiliki putra ketiganya, Seth. Jadi
Kain membunuh Habel dan kemudian Kain pergi kan. Kain meninggalkan hadirat Allah, dia pergi ke kota yang berbeda. Jadi Adam dan Hawa sendirian. Dan kemudian beberapa waktu kemudian Tuhan memberi mereka anak ketiga bernama Set. Alkitab mengatakan bahwa Set diberikan untuk menggantikan Habel. Habel adalah anak yang baik, bukan? Jadi ketika dia mendapatkan Set, menurut Anda apa yang dia pikirkan? Lihat, semua hal ini adalah hal yang baru bagi Adam. Karena dia baru saja diusir dari Taman Eden, semua hal ini benar-benar baru. Jadi dia menyadari bahwa dosa diwariskan kepada anak-anaknya. Karena Kain menjadi orang berdosa, tetapi iman Adam tidak secara otomatis diturunkan kepada Kain. Jadi sekarang dengan Seth, dia menyadari hal ini, jadi dia bertekad untuk melakukannya dengan cara yang berbeda. Ia bertekad untuk melakukan apa yang harus dilakukan untuk mengajarkan firman kepada Seth dan meneruskan iman kepada Seth sehingga tragedi semacam itu tidak akan terjadi lagi dalam keluarganya. Itulah perubahan kehendaknya dan hal itu terungkap dalam silsilah di Kejadian pasal 5. Jadi, poin penting nomor 2. Apa yang Adam lakukan di luar Taman Eden? Adam memberitakan firman Allah dan meneruskan imannya yang telah dipulihkan kepada keturunannya. Adam memberitakan firman. Ia memulihkan imannya dengan bertobatkan. Pertama dia bertobat, dia memulihkan gambar Allah, dan sekarang dia akan meneruskannya kepada keturunannya. Dia akan melakukan hal ini dengan segenap kehendaknya, karena ini tidak akan terjadi secara alami. Setelah kejatuhan, sifat dari kejatuhan diwariskan dari orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka dilahirkan, tetapi iman tidak diwariskan secara otomatis. Jadi meskipun orang tua Anda memiliki iman yang besar, anak-anak yang selalu memiliki iman yang besar, Anda harus mengajari mereka. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki iman. Jadi inilah maksudnya, setelah kejatuhan, kita semua harus dilahirkan kembali. Itulah artinya, meskipun kita dilahirkan secara fisik, bukan berarti secara rohani kita berada di sana. Sifat kejatuhan ada di dalam diri kita, tapi iman tidak. Jadi kita harus dilahirkan kembali. Dan bagaimana hal itu terjadi? Yesus telah memberitahukannya kepada kita. Yesus menjawab dan berkata kepadanya dalam Yohanes 3 ayat 3, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi setiap manusia harus mengalami 2 kali kelahiran dalam hidupnya untuk diselamatkan. Jika Anda hanya dilahirkan sekali saja, Anda tidak akan masuk surga. Setiap orang harus mengalami 2 kali kelahiran fisik dan kelahiran rohani. Dan pada awalnya, Tuhan telah bermaksud agar orang itu bertanggung jawab atas kedua kelahiran tersebut. Begitulah seharusnya kan? Jika Anda dilahirkan dalam keluarga yang beriman, maka orang tua seharusnya mengajarkan iman kepada anaknya sehingga mereka akan memiliki kelahiran kembali secara spiritual. Tapi kita tahu bahwa hal itu tidak selalu terjadi seperti itu kan. Kelahiran kembali itu harus terjadi melalui firman Tuhan. 1 Korintus pasal 4 ayat 15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus dan kamu mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kan kepada jemaat di Korintus. Paulus berkata, aku telah menjadi bapamu oleh karena Injil. Karena Paulus mendirikan jemaat di Korintus, dia mengajarkan firman kepada mereka, dia memperhatikan mereka, dia mendoakan mereka, sehingga mereka mengalami kelahiran kembali kan. Paulus melakukan hal itu melalui firman Tuhan. Juga dalam Yakobus pasal 1 ayat 18 dikatakan bahwa ia telah memilih untuk melahirkan kita melalui firman kebenaran supaya kita menjadi buah sulung dari segala yang diciptakan. Jadi hal ini harus terjadi pada semua manusia, bukan dalam rahim ibu, tapi di luar rahim ibu. Dan Adam bertekad untuk melakukan hal ini dengan melahirkan Set, dan itu memulai silsilah dalam Kejadian 5. Jadi Adam melakukan hal ini karena kita
membaca hari ini dalam Kejadian 5 ayat 3 bahwa ia mewariskan gambar Allah yang telah dipulihkan itu kepada Set. Tapi ia tidak hanya melakukannya kepada Set, tapi ia terus melakukan hal ini hingga ia meninggal. Dan Adam hidup dalam waktu yang sangat lama kan. Adam hidup sampai usia 930 tahun. Jadi jika Anda melihat silsilah dalam Kejadian 5, silsilah Adam dalam Kejadian 5, ada nama-nama dan angka-angka yang sangat banyak kan. Semua nama dan angka tersebut mungkin tampak sangat membosankan bagi Anda. Tetapi nama dan angka tersebut adalah firman Tuhan kan? Karena itu ada di dalam Alkitab. Itu adalah firman Allah yang sempurna dan tidak bisa salah. Jadi kita harus mempercayainya ya. Jadi, apa arti dari nama-nama dan angka-angka tersebut? Izinkan saya memberi Anda satu arti singkatnya. Jadi, jika Anda melihat garis besar, Anda melihat bagan silsilah Adam. Di sana dikatakan bahwa Adam berusia 130 tahun ketika ia memiliki Set. Set berusia 105 ketika ia memiliki Enos. Enos berusia 90 tahun ketika ia memiliki Kenan. Dan Kenan berusia 70 tahun ketika ia memiliki Mahalalel. Dan Mahalalel berusia 65 tahun saat ia memiliki Yared, dan Yared berusia 162 tahun saat ia memiliki Henok, dan Henok berusia 65 tahun saat ia memiliki Metusala. Jadi Metusala, Henok berusia 65 tahun saat memiliki Metusala. Metusala berusia 187 tahun ketika memiliki Lamek, dan Lamek berusia 182 tahun ketika memiliki Nuh. Jadi apa arti angka-angka ini? Jika Anda menambahkan mulai dari 130 ketika Adam memiliki anaknya dan menambahkan semua angka itu sampai 197, maka Anda akan mendapatkan 874. Jadi artinya Adam berusia 874 tahun ketika Lamek lahir. Lamek adalah keturunan generasi ke-9 dari Adam kan? Dan Adam masih hidup ketika Lamek lahir. Karena Adam meninggal pada usia 930 kan? Jadi Adam melihat sampai ke generasi ke-9. Satu-satunya orang yang tidak dilihatnya adalah Nuh, oke? Adam bertemu dengan Lamek dan hidup bersama dengan Lamek selama 56 tahun. Bagian yang kosong di bagian itu, Anda menghitung angka dalam silsilah, kita dapat melihat bahwa Adam hidup sejaman dengan turunannya Lamek selama 56 tahun. Jadi mereka tidak hanya hidup sejaman, tetapi Adam memberitakan firman Tuhan dan mengajarkan itu sampai kepada Lamek. Coba kita lihat Kejadian 5 ayat 28 dan 29. Di sana tertulis, Lamek hidup 182 tahun dan memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi apa maksud dari ayat ini? Di sini, Lamek setelah memiliki anak laki-laki Nuh, inilah dia menamai anaknya kan? Dan dia menamainya Nuh. Dan dia memberikan alasan mengapa dia menamainya Nuh. Jadi ada dua hal yang dikatakan Lamek di sini. Yang pertama, dia berbicara tentang semua penderitaan hidup dalam hidup kan. Dia mengatakan bahwa semua penderitaan dan kerja keras dalam hidup ini berasal dari kutukan yang Allah timpakan ke bumi karena Adam yang tidak taat. Hal ini masih berlaku sampai sekarang. Banyak orang berpikir, mengapa ada begitu banyak hal buruk yang terjadi di dunia ini? Mengapa begitu banyak kejahatan dan penderitaan? Mengapa ada begitu banyak rasa sakit dalam kehidupan? Jika Tuhan adalah Tuhan yang baik, mengapa dia memberikan hal ini terjadi? Bukan Tuhan yang melakukan ini, tetapi ini adalah kesalahan kita. Itu semua karena kejatuhan manusia, dan itulah yang dikatakan Lamek di sini. Karena kutukan yang ada di tanah kan. Dan hal kedua yang dia katakan adalah dia berharap Nuh akan menjadi orang yang membebaskan kita dari kutukan itu. Dia berkata, anak ini akan memberi kita istirahat dari pekerjaan dan kerja keras kita, dari semua kesulitan hidup. Anak ini akan memberi kita istirahat. Jadi dari mana dia mendapatkan dua ide ini? Apakah Lamek hanya membayangkan hal ini?
Apakah dia menemukannya? Tidak kan? Dia pasti mempelajarinya di suatu tempat. Jadi Lamek menamai anaknya Nuh yang berarti istirahat. Nama Nuh berarti istirahat atau kenyamanan. Dia berharap anaknya akan menjadi orang yang akan memberi kita kelegaan dari penderitaan yang berasal dari kutukan. Itulah Mesias. Itulah keturunan dari perempuan itu. Dan dia mengira Nuh akan menjadi keturunan dari perempuan itu. Jadi Lamek mempelajari hal-hal ini dari Adam. Karena Allah mengutuk tanah dan dalam kejadian pasal 3 ayat 17, sebelum Adam diusir dari Taman Eden. Dalam ayat tersebut dikatakan, lalu firman-Nya kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lihat, ada semua yang dibicarakan Lamek di sini kan. Tanah terkutuk. Terkutuklah tanah. Dan kemudian dikatakan bahwa dengan bekerja keras engkau memakannya. Dan Lamek berbicara tentang hal itu juga kan. Kita harus bekerja keras karena kutukan tanah. Dan saya berharap Nuh akan menjadi orang yang membebaskan kita dari kutukan itu. Lamek belajar ini dari Adam. Karena dia menggunakan kata yang sama dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Ya Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan merumpukan kepalamu dan engkau akan merumpukan tumitnya. Di sini Tuhan berbicara tentang mengirimkan keturunan perempuan itu yang akan menghancurkan penyebab dosa. Itu adalah ular kan. Penyebab dosa itu ular kan. Nah, ular adalah penyebab dosa dan dosa adalah penyebab kutukan yang ada di tanah. Jadi dia belajar hal ini dari Adam dan Lamek berharap bahwa mungkin anaknya yang dilahirkan, Nuh, yang dia miliki itu, mungkin dia yang akan menjadi keturunan perempuan yang akan membebaskan kita dari kutukan ini. Jadi dia mengakui dua hal ini saat dia menamai anaknya. Dan dua hal tersebut mengungkapkan kepada kita bahwa Lamek pasti telah bertumbuh dan belajar dari Adam. Karena tidak ada orang lain yang dapat mengajarkan hal itu kepadanya. Jadi sepanjang hidupnya, apa yang Adam lakukan di luar taman adalah setelah ia bertobat, ia memberitakan firman Tuhan dan ia meneruskan iman kepada anak-anaknya. Dan isi utama dari pesan yang ia ajarkan kepada mereka adalah ini, bahwa Mesias akan datang, keturunan perempuan itu akan datang untuk membebaskan kita dari kutukan ini, dan semua keturunannya percaya akan hal itu dan mereka menantikannya. Sampai-sampai Lamek pun berpikir bahwa anaknya mungkin adalah orang itu. Dan Nuh emang agak seperti itu kan. Dialah yang menyelamatkan orang dari air bah. Jadi ini menunjukkan kepada kita isi yang esensial dari iman garis keturunan Set dalam Kejadian pasal 5. Apa yang mereka percayai? Mereka percaya kepada Yesus. Mereka tidak mengenal nama Yesus, tapi mereka percaya bahwa seseorang akan datang. Keturunan perempuan itu akan datang. Jadi mereka mempercayai hal yang sama dengan yang kita percaya hari ini. Kembali ke kitab Kejadian pasal 5, Yesus ada di sana dalam silsilah tersebut dan mereka meneruskan iman ini dari generasi ke generasi. Jadi, dapatkah Anda bayangkan jika silsilah ini tidak ada di sana? Bayangkan jika Kejadian pasal 5 tidak ada dalam Alkitab. Misalnya dibuang aja itu. Jadi dari Kejadian pasal 4 langsung ke Kejadian pasal 6. Apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 6? Allah berkata bahwa dunia ini penuh dengan dosa. Aku akan menghakimi dengan air bah. Dan dalam Kejadian pasal 4 adalah silsilah Kain dan keturunannya yang merupakan orang-orang yang menyebarkan semua dosa ke seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang yang sangat kejam kan, dan orang-orang yang egois kan. Jadi jika Anda tidak memiliki Kejadian pasal 5, Anda langsung menuju ke air bah. Dan apa yang terjadi jika tidak ada Nuh, semua orang mati dalam air bah. Jadi, jika tidak ada Kejadian pasal 5, berarti tidak ada Anda dan tidak ada saya. Kita tidak akan ada di sini sekarang. Itu aja. Semua orang pasti mati dalam air bahkan. Lihatlah betapa pentingnya silsilah ini. Jika Anda melihat silsilah ini, hanya ada satu orang per generasi. Setiap orang yang tertulis di sana, Anda tahu kita membaca hal ini kan. Adam berusia 130 ketika
ketika dia mengatakannya dan dia hidup 800 tahun, 800 tahun lagi dan memiliki banyak anak-anak laki-laki dan perempuan yang lain. Jadi dia memiliki banyak anak laki-laki dan perempuan yang lain yang tidak kita ketahui. Dan di manakah mereka? Set satu-satunya anak yang datang ke gereja. Dan kemudian Set memiliki Enos dan kemudian dia juga memiliki putra putri yang lain. Rupanya Enos juga satu-satunya yang datang ke gereja. Sampai Lamek. Lamek memiliki Nuh dan kemudian dia memiliki anak laki-laki dan perempuan lainnya. Itu berarti Nuh memiliki saudara laki-laki dan perempuan yang lain. Tetapi apakah mereka ada di dalam bahtera? Tidak kan? Siapa ada di dalam bahtera? Hanya Nuh, istrinya, ketiga anak laki-lakinya, dan istri-istri mereka. 8 orang, itu aja. Saudara-saudara Nuh tidak ada di dalam bahtera. Jadi hal ini menunjukkan kepada kita bahwa hanya ada satu orang per generasi yang menerima iman ini dan kemudian meneruskannya kepada generasi berikutnya. Jadi saya membayangkan silsilah dalam Kejadian 5 seperti tali yang tegang di antara dua gedung bertingkat tinggi. Anda tahu bagaimana itu kan? Para pesulap itu mereka suka berjalan di atas tali itu dari satu ujung ke ujung lain, dan jika Anda terpeleset sekali aja, Anda akan jatuh, Anda akan mati kan? Seperti itu. Jika satu orang saja tidak meneruskan iman, maka iman itu akan berakhir. Tetapi ke-10 orang ini dengan setia menerima firman dan meneruskannya. Menerima firman dan meneruskannya hingga akhirnya Nuh lahir dan dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan bahwa Nuh melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Allah kepadanya. Nuh menaati setiap firman Allah dan karena itulah ia membangun bahtera. Jadi ini menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan sekarang. Kita perlu memiliki gaya hidup seperti ini. Pertama, kita harus bertobat. Kita harus menerima firman dan bertobat. Itu berarti memiliki perubahan pemikiran, perubahan emosional, perubahan kehendak. Perubahan kehendak berarti perubahan gaya hidup. Hidup kita harus benar-benar berubah, dan setelah itu kita perlu membagikan iman ini. Kita perlu meneruskan iman ini dan mentransmisikan iman ini kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita, kepada siapapun yang ingin mendengarkan sampai Kristus datang kembali. Jadi, sebagai kesimpulan, silsilah adalah rangkuman dari seluruh sejarah penebusan. Jadi, Adam adalah orang pertama dalam silsilah kan? Adam adalah manusia pertama. Orang terakhir dalam silsilah ini adalah Nuh. Dan siapakah Nuh? Jika Anda melihat di Alkitab Anda di Matius pasal 24 ayat 37 dikatakan bahwa kedatangan anak manusia akan seperti zaman Nuh. Benar kan? Jadi Nuh menjadi pertanda kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah akhirnya ya. Ketika Kristus datang kembali, itulah penghakiman. Jadi Nuh adalah orang itu. Dialah orang yang melambangkan akhir zaman. Karena pada zamannya air bah penghakiman datang kan. Jadi dalam silsilah antara Adam hingga Noah, kita mendapatkan rangkuman dari seluruh sejarah penebusan yang menunjukkan kepada kita apa yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang setia. Kita harus bertobat, mengubah gaya hidup, dan meneruskan iman. Jadi Yesus bertanya dalam Lukas pasal 18 ayat 8, ketika anak manusia datang, apakah yang akan ia temukan? Akankah ia menemukan iman di bumi? Yesus sedang menanyakan pertanyaan ini kepada kita. Ketika Yesus datang kembali, akankah ada orang yang percaya? Jika kita setia seperti keturunan Adam dalam Kejadian pasal 5, maka iya. Jika kita dengan setia meneruskan iman ini, maka kita dapat mengatakan iya. Akan ada orang yang percaya yang akan memiliki iman. Tetapi jika kita tidak meneruskan iman ini, maka jawabannya mungkin tidak kan? Jadi itulah yang perlu kita lakukan. Itulah yang diajarkan oleh silsilah ini kepada kita. Dan isi dari iman yang harus kita teruskan adalah benih dari perempuan itu, yaitu Mesias, Yesus Kristus. Lihatlah, mulai dari kitab Kejadian, Allah telah memberitakan pesan yang sama. Itu adalah Yesus Kristus. Itulah segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab. Yesus Kristus. Itulah yang perlu kita percayai. Dialah yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang.
Jadi adalah harapan dan doa saya melalui Akademi Sejarah Penebusan bahwa kita akan memiliki iman seperti garis keturunan Set, bahwa kita akan bertobat, mengalami perubahan dalam gaya hidup kita, dan meneruskan iman ini, sehingga kita dapat berkata kepada Tuhan kita, "Ya, datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Ada beberapa orang di sini yang percaya kepadamu, datanglah." Amin. Baiklah, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas belas kasihan dan anugerah-Mu. Firman yang telah Engkau berikan kepada kami adalah firman permulaan, firman yang telah menciptakan alam semesta ini, dan sekarang Engkau telah menanamkan firman ini di dalam hati kami. Maka kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami benar-benar tidak layak menerima berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, tetapi melalui belas kasihan-Mu yang berlimpah dan anugerah-Mu yang Engkau berikan kepada kami secara cuma-cuma, tolonglah kami untuk menerima firman ini dengan iman. Tolonglah kami untuk bertobat dan untuk mengubah gaya hidup kami, serta tolonglah kami untuk dengan setia menyampaikan iman ini kepada siapapun yang mungkin mendengarnya, sehingga saat Engkau datang kembali, Tuhan, di dunia ini ditemukan iman. Akan ada orang-orang yang siap untuk menerima-Mu, Tuhan, dan kami berterima kasih banyak untuk Akademi Sejarah Penebusan. Tolonglah kami untuk setia menghadiri dan menerima firman ini, bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tetapi untuk keselamatan kami sendiri, untuk pertumbuhan iman kami, dan untuk kemuliaan-Mu. Kami berterima kasih banyak, dan saat kami akan memberikan persembahan kepada-Mu, Tuhan, ingatlah setiap tangan yang memberi. Semoga kami dapat memberi dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang gembira. Semoga kami juga dapat memberikan diri kami kepada-Mu melalui persembahan ini, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di mata-Mu. Kiranya Engkau buka pintu surga dan curahkanlah berkat-Mu kepada seluruh keluarga besar Gereja Evergreen, sehingga kami dapat memiliki berkat kekayaan yang datang tanpa kesedihan. Kami berterima kasih banyak, dan agar kami dapat memiliki berkat kekayaan, dan kami berterima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita memuliakan Tuhan dengan tepuk tangan kita.